Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News ke-34, bener tuh, 34 ya. Ini adalah video Motomobi pertama setelah Lebaran 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi nantinya. Amin. Ya, semua ibadah Ramadan kita diterima. Amin. Yang nggak Lebaran selamat berlibur, pasti masih liburan. Cuma yang penting sebelum hari Sabtu ini sudah pulang. Karena hari Sabtu ini tanggal tadi gerak dia. Iya. Udah. Nah, terus Kapan terakhir sholat di sini? iya juga ya. Paling kosong ya markas ya. Sabtu tanggal 29.30 kami mengadakan karnaval di Cubic BSD. Ramai sekali, temanya tentu mobil semua, bisa berkumpul keluarga dan ketemu dengan kami, Om Mobi dan mamang-mamang ini juga bisa ditemui, tapi memang nggak penting, tapi yang penting kita bisa bertemu, bersilaturahmi. Ya, itulah tempat kita bersilaturahmi. Halal bihalal ya, halal bihalal Motomobi berada di Cubic BSD. Edisi khusus, jadi berdua aja si Mamang. Jangan dah, ada tikus kayak dalamnya, mungkin nggak? Oh, udah dipukul gitu tuh. Ya, tuh. melambat dia. Ngomong apa lagi tadi? Berita pertama. Oh, berita pertama. Berita sekarang tuh tentang mudik. Iya, banyak kejadian-kejadian lucu. Banyak. Di permudikan 2023 ini. Nah, jadi Apa aja? nih ya, ada anggota keluarga yang tertinggal di rest area. Itu gimana ceritanya? Kan. Kalau anak biasa, ya kalau anak banyak ketinggalan satu gitu, Ya wajar wajar ya. Tapi gitu. ini istri ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Istri ketinggalan, Itu jadi lebaran nggak? gak tahu. Jadi ini ada kisah pemudik nih ya, tahun 2023 yang nggak sengaja ninggalin istrinya. Dan nggak sengaja ceritanya gitu. Terus diupload sama akun Instagram @pemalang yang diupdate pada Selasa tanggal 18 bulan 4 tahun 2023. Nah, ini istrinya ini nggak sengaja tertinggal di wilayah Wanasari. Jalingkut di Brebes. Beruntung ya dia langsung mendapatkan bantuan dari petugas polisi di posko mudik. Ini berarti nggak bawa HP nih, istrinya juga nih. Nah, di dalam video yang beredar, awalnya terlihat polisi yang menenangkan wanita berhijab bernama Mimin. Nah, Mimin namanya. Ini yang berarti yang banyak kerja di akun-akun Instagram Ya, gitu. itu ketinggalan semua. Ini awalnya katanya si suami ini mudik dari Jakarta ke timur bersama anak dan istrinya naik motor. Nah, sampai di pertigaan Jalingkut Brebes, pemudik suaminya tersebut langsung belok kiri keluar dari jalur Pantura. Ya, kemudian dia istirahat mungkin ya di situ. Saat itu istrinya turun, tapi sang suami langsung tancap gas. Sengaja. Dia ngecek handphone ada di tas. Nah, itu istrinya nelpon ini nih. Ternyata sudah ada 21 panggilan nggak terjawab. 21 miss call. 21 miss call. 21 miss call, kalau kita lihat dari istri 21 miss call ngeri loh. Apalagi yang ini. Masalahnya nomor petugas, Bang. Iya, nomor petugasnya. Oh, depan dari istri. Telepon ke Oke. nomornya suaminya mungkin kan. Oh, jadi istrinya nggak bawa handphone. Nggak bawa handphone. Untung tuh istri hafal nomor suaminya. Kalau nggak tahu gimana. Gitu loh. Karena dia taunya gimana ya? Call siapa nih? Istrinya ketinggalan loh. Ada di. Hah, nggak ada. Ada pengalaman pribadi juga ninggalin teman. Ridwan Hanif tertinggal di suatu convenience store ya. Ketika kami bersama Bung Fitra itu lagi ada Epic Journey ya. Nggak tahu kenapa Ridwan tuh terlupakan aja. Kan kita jalan, tahu-tahu Ridwan nggak ada. Nggak ada. Ini saya kita jemput.
Nyalain kamera depan. Nyalain kamera depan, Om. Nggak nyala. Halo, Wan. Wan. Pemudik lupa anaknya tertinggal. Nah ini bukan hanya istri, tapi anak ya. Ini anak sekarang. Anak ya. Tadi kan nggak bilang kalau anak banyak mungkin ketinggalan. Ini mungkin anaknya banyak, kita bacakan beritanya. Lagi-lagi pemudik lupa keluarganya tertinggal di rest area di tengah perjalanan mudik. Kali ini anaknya tertinggal. Setelah sadar telah meninggalkan anak, pemudik pun mencari di mana sebelumnya mereka singgah. Ternyata sang anak tertinggal di rest area saat sedang mencukur rambut. Lagi mudik, cukur rambut. Naik motor ya, bukan rest area ya? Motor juga? Nah, pemudiknya namanya Yudiansyah, berumur 40 tahun, baru menyadari bahwa anaknya tertinggal di tempat cukur saat mudik. Kejadian ini bermula ketika Yudiansyah dan ketiga anaknya melakukan perjalanan dari Bogor ke Sukabumi menggunakan sepeda motor. Nah, di tengah perjalanan, Yudiansyah mampir ke tukang potong rambut. Gitu lah, cukur Yang berada di Medland, Cilengsi. Usai potong rambut itu, anaknya bernama Akbar, umur 5 tahun. Gila, kasihan banget. Panit Lantas Polsek Cilengsi, Ibda Wendy Setia Wiguna mengatakan, jadi mereka itu posisinya lagi cukur. Berarti tiga-tiganya cukur. Mereka lagi cukur rame-rame ya. Ini kan mau lebaran, cukur rambut dulu. Pas mau berangkat, anaknya itu lari kabur, hilang, lihat-lihat mobil. Orang tuanya tidak tahu dan dia baru sadar tiba-tiba anaknya sudah tidak ada lagi di atas motor. Oh, bukan lagi cukur ditinggalin dong ini. Hah? Yudiansyah baru menyadari Akbar tertinggal di tempat cukur setelah jalan sejauh 4 km. Masih mending lah. Iya. Istri sih yang lebih serem sih. Iya, tadi 2 jam. Petugas gabungan di pos PAM mudik langsung bahu-membahu mencari orang tua anak tersebut. Setelah setengah jam, orang tua anak tersebut datang ke pos PAM dan memberitahu petugas bahwa anaknya tertinggal. Kayak Ridwan mungkin. Kayak Ridwan dia. Iya. Jadi kalau Ridwan tuh waktu itu posisinya lagi apa? Lagi ngapain dia? Lagi boker. Jumlah kecelakaan mudik 2023 ya ini mengerikan. Ini terhitung sampai hari H. Oke. Sebenarnya turun 39% dibandingkan dengan lebaran sebelumnya. Hampir 40% berarti. Hampir 40%. Lumayan. Menurut Menko PMK Muhadjir Effendi. Dikutip dari Tempo, tahun 2022 sebanyak 3.573 kasus dan tahun ini menjadi 2.117. Itu yang harus berangkat sampai sebelum hari H. Jumlah yang meninggal karena kecelakaan juga turun hingga 72%. Amin. Ya, dihitung dari H-5 sampai hari H. Korban luka-luka karena laka lantas mudik juga turun dan tahun 2022 lalu mencapai 2.990 dan tahun 2023 ini 2.013 orang. Masih banyak sebenarnya, cuma udah turun. Nah, korban meninggal ada juga yang tahun ini tuh 164 orang dari sampai hari H itu. Sedangkan tahun lalu 583 orang. Wah, drastis juga ya. Sebentar. Tahun lalu tuh masih ini kan pandemi ya. Tapi lebih banyak. Iya kan? Iya. Iya, kok bisa gitu ya? Masih harus balik, hati-hati di jalan ya yang pulang ke Jakarta atau kota lainnya. Ya, pulang mudik. Dan jangan lupa Sabtu kita ketemu di sini. Pinter juga bridgingnya. Nah, iya iyalah. Masih nggak ada iklan juga lagi. Ini udah gelas gerak. Nah, ini berita non mudik sekarang. Ada new Mercedes-Benz E-Class Eco. Ini Mercedes-Benz yang apa ya? Kalau kemarin si Ogut kehilangan dompet dia ikhlas. Ikhlas, ya kan? Ridho. Nah, ini baru diperkenalkan kemarin 25 Maret 2023 dikatakan mobil ini banyak digitalisasinya terutama di kabinnya. Iya, wajar. Oke, interiornya sudah hyper screen ternyata. Ya, yang layar di mana-mana. Tapi sebenarnya isinya sama layarnya itu. Semuanya sama. Ya, tapi instrumen cluster memang berbeda. Isinya informasi mobil. MBUX full screen tersedia di semua variannya loh. MBUX Books. Ya, MBUX. Mercedes-Benz User Experience. Ada opsi kamera untuk selfie-nya. Jadi kalau beli ini aja Iya. buat ngevlog. Iya.
bukan ngevlog, ini untuk meeting, Zoom meeting. Oh bisa? Bisa Zoom meeting. Wow. Jadi tidak ketinggalan meeting. Sistem multimedia bisa diinstal third party app seperti TikTok, Zoom dan sebagainya Wah, soalnya. bisa juga. Jadi bisa TikTok. Iya, ini gara-gara ada layar di penumpangnya itu loh. Iya. Penumpang mungkin bisa nonton TikTok. Nah, ada 6 varian yang dijual di luar negeri ya. 2 varian diesel, 1 varian bensin konvensional, dan 3 plug-in hybrid. Loh, elektriknya mana? Dijual menjelang akhir tahun ini katanya. Bentuknya mirip S-Class-nya, terus dalamnya mirip S-Class-nya. Jadi Kenapa ini sih mobil sekarang kayak gitu semua bukan mobil Satu sekarang, template Mercedes-Benz. gitu ya? Mercedes, enggak, BMW Satu juga. template semua gitu loh. Satu Kayak- template ya. Kayak dibuat S-Class dibuat lebih kecil lagi Nah, kalau jadi kalau E-Class. BMW secara eksterior tuh masih ada khas-khas pembedanya gitu loh. Kalau ini tuh bener-bener mirip sekali. Interiornya juga, kalau makanya BMW juga interiornya sama semua. Cuma ini eksteriornya. Jaguar Land Rover Restore. Mumpung gue lagi ngomong BMW, pindah ke BMW dulu deh. BMW i7 waktu itu yang sudah kami coba di United States of America, yang itu M60. Ya, tipenya i7-nya. Nah, ini ada baru lagi keluar M70, M70. Ya, ini dipertontonkan di China. Kenapa di China? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena sebagian besar pembeli BMW seri 7 adalah di Cina. Oh gitu? Di dunia ini di Cina. Oke, i7 M70 diperlihatkan 17 bulan 4. 4 apa sih? April. Di balik kulitnya tertanam penggerak yang mampu menghasilkan 485 kW atau 600 berapa horsepower? Coba hitung. 660 ada tulisannya. Horsepower. 660. Lo deh Chan, lanjutin Chan. Tadi ngomong nggak boleh. Boleh kan gantian harusnya, cuma Iya, harusnya iya, nunggu iya. berita lu. Ya udah. Ini BMW i7 M70 X-Drive. X-Drive berarti all wheel drive. Yes. Dilengkapi dengan unit penggerak yang terintegrasi di as roda depan dan belakang biasa. All wheel ada drive dua ya, kan. berarti dual motor tuh Ya. depan dan belakang. Baterainya memiliki kapasitas 105,7 kWh dengan energi yang bisa digunakan sebesar 101,7 kWh. Nah, penjelasannya itu adalah, jadi ada kalau BMW itu ngasih tahu ada gross, ada net. Nah, grossnya tuh 105,7 kWh, netnya 101,7 kWh. Gitu? Gitu, Oh. iya. Jadi kalau di charge full tetap akan 101,7. Mungkin dikasih buffer kalau misalnya regenerative braking dilakukan, habis charge full, itu masih ada sisa kapasitas. Oh gitu. Mungkin loh, mungkin kayaknya sih begitu ya. Ya udah saya yang baca. Iya, baca Menjelaskan terusin. kan? Iya. Ini diklaim sama BMW i7 M70 mampu memberikan jarak tempuh 488 sampai 560 km, mampu mengisi daya AC hingga 22 kW. Ya, jadi sebagai pakai AC standar. chargingnya sampai 22 kW. Aha. Gede juga ya? Oh, jadi kabinnya itu didesain untuk i7 Yang M70. terkencang. Ya mungkin Gitu ada kan. perubahan, ada perbedaan. perubahannya gitu. Fitur dan kelengkapannya dikatakan menonjolkan sisi sporty dan meningkatkan rasa kenikmatan berkendara. Nah, harga nih ya, belum tahu karena BMW belum ngasih tahu juga. Belum gitu. ngasih tahu, baru Ya, pamerin doang ya. Tapi patokan nih, Om. Katanya BMW i7 itu biasa harganya sih 120.000 US dollar. Iya, 120.000 untuk yang M60. Mm-mm. Nah, M70 pasti di atas itu ya kan, Ya, karena ya. lebih kenceng. Tapi i7 itu enak. Mang, Ya. $120.000 itu berapa miliar, Mang? Kali 16 ya, segitu. Ada di sini. Nah, Editor, makasih ya. nah, biasanya kalau masuk Indonesia kurang lebih dikali 2,5. Jadi berapa, Pak? Enggak. Udah deh pokoknya. Gitu. Ntar Ada lagi di juga sini. keluar. Ntar lagi i7 keluar di Indonesia, tenang aja, nanti keluar harganya. Iya. Jangan nebak-nebak, salah aja lo. Iya, ada di sini dikaliin Nah, nanti terus- sama kurs sekarang. ini orang kita nih ngedit-ngedit nih, angka-angka suka salah. Iya. Ya. Miliar ditulis triliun. Nggak biasa ngeliat nol banyak. Jaguar Land Rover restrukturisasi. Waduh. JLR melakukan perubahan organisasi untuk memantapkan langkah menuju masa elektrifikasi. Oke. Program perubahan ini dinamai Reimagine. Ya, perubahan dimulai dari tanaman modal. merek, dimulai dari penamaan merek.
model hingga proses manufacturing dan sebagainya. Jadi udah ubah total habis-habisan. JLR bukan lagi singkatan Jaguar Land Rover, tapi jadi nama sendiri yang di dalamnya ada Jaguar Land Rover, Discovery, Defender, sama Range Rover. Yes, Defender akan jadi merek sendiri nantinya. JLR juga sudah mengumumkan kehadiran platform ILR. yang menjadi basis Range Rover EV pada tahun 2025 nanti. Range Rover EV. Nah, di tahun 2025 ini juga ada 3 produk Jaguar yang EV. Ya, salah satunya bahkan ada yang GT, 4 pintu dengan high performance. Wah, GT itu apa sih? Grand Touring? Hah? Tourer. Gran Turismo. Grand Touring. Oke, itu saja beritanya hari ini. Habis beritanya. Yes, gaji buta dikit. Closing. Ah, nggak bisa. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Apa lagi ya? Oh, motomobinews.id ya. Cek websitenya, di situ ada berita-berita otomotif ya. Karnaval udah kan udah tadi karnaval. Lagi. Sabtu kita ketemu Sabtu Minggu ini di Cubic. Ada apa aja? Coba Motomobi bocorin Karnaval. dulu. Apa bocorin dulu ada apa aja? Ada ini halal bihalal, kan temanya halal bihalal. Ada San Mori. Ada San Mori. Ada apa lagi tuh? Apa? Hot Wheels. Ada Hot Wheels. Ada apa lagi? Ada RC. Ini saking banyaknya nggak hafal loh. Ada radio kontrol. Ada Om Mobi. Siapa sih Om Mobi? Orang ganteng. Pameran mobil tuh. Ada Test drive. Mobil baru. Ada mobil kami juga. Terus? Emang bagus ya? Bagus banget. Bagus banget. Oh, ada Dijual? Ada yang dijual. Ada. Nanti makanya ke Cubic aja. Ya, terima kasih telah menonton.